Terakhir dari yang Jackraft ya di turnamen Liga di Jack tuh kalau nggak salah juara 3 Bela Kelapa Gading Timur. Ketua Jackmania Bung Ferry sempat nanya kok bisa main sama KGT padahal lo kan anggota MK sini. Nah, itu alhamdulillah tuh juara 3. Juara pertamanya tuh kalau nggak salah antara Tanah Abang Cengkareng tuh main kelas tuh. Nah, Saputra Fitri main di situ juga, main tentang sempat. Nah, dari situ sempat juga kan juara di Pro Arena, Jack Revolusi Pro Arena itu di Pondok Indah. Final kalau nggak salah jam 2 pagi apa jam 3 pagi. Lawan UI yang penalti. Sama aja. Lanjut ke Liga Oren. Liga Oren itu tadi di Taman Menteng itu habis tangan dislokasi main satu-satunya tim yang pakai nama Jackmania, Jackraft Jackmania Revolusi final ketemu tim luar biasa kelas ya waktu itu Devina itu maaf tapi kita kalah di final 2-1. Devina masih diperkuat siapa kalau nggak salah Bang Uta atau Bang Marvin waktu itu pokoknya Alung kelas yang berani udah lah dari situ di South City sempat alhamdulillah sih di Lirik pengen ya dari dulu saya juga punya teman dulu di Jeruk Bali tuh arah Cikunir ya kenal lah kalau ada situ kan main sama Mantroy juga jaga kontak futsal tiap hari itu waktu yang masih sempat di stay kan tiap hari bawa sepatu syutingan berdua sama dia kalau dibilang kapan ya enak nih kalau main punya ada yang ngurusin punya jersey sendiri dapat makan segala macem itu kayak apa ya cuma mimpi doang motivasi gitu kan. Tapi alhamdulillah Mantroy di Raisa waktu itu Raisa ya cukup terkenal malah Raisa itu kan ya alhamdulillah dari Jackraft Bang Fuad juga bawa buka jalan katanya Jackraft coba 32 terkenal di Jakarta Timur gila Futsal City ya sih legendaris itu ya itu dari tempat 32 ya masih tempat 32 anjir gue bilang gokil banget ya hoki beruntung itu ada peran mungkin Bang Fuad udah kayak abang sendiri sih ya coba datang alhamdulillah terus ikut latihan itu benar-benar ya dapat pelatih luar biasa Coach Fali, Bang Vincent Valian tuh sama Coach Bos Wasibuan almarhum itu benar-benar sama pemain-pemain Bos Boim Bang Denny, Bang Dimas, manajemennya luar biasa lah ya, udah benar-benar latihan juga tertata lah ya. Dari Tebet sama teman-teman lainnya tuh, kiper juga kelas kan Bara waktu itu. Bara anak 59 ya, top banget tuh. Banyak belajar juga dari Bara. Setelah sempat banyak belajar di Jackraft dari Cici, Fikri, kiper pusaka tuh, Tebet sama Bara sama Dika juga. Kok lu gak ngajak gue sih ya waktu itu ya anjir banget. Itu hoki Ron. Hoki gila nggak ada yang nyangka loh. Cuma kesitu jadi ingat Mantri itu di Raisa kan. Akhirnya suatu ketika turnamen ketemu Mantri cuma cengar-cengir ya. Apa ya sekarang di Raisa gue di Tebet. Dulu kayaknya cuma apa ya mimpi doang kali kan. Pengen gitu rasanya pengen kan. Akhirnya dari Tebet beberapa main dapat pengalaman baru, dasar latihannya juga dari pelatih ya Bang Bungsu itu kan luar biasa. Mantep lah ya. Beliau itu pelatih luar biasa, almarhum itu pelatih yang humble, yang selalu percaya sama teman-teman, sama anak-anak buahnya di lapangan selalu kasih percaya 100%. Bang Fali, kan bos juga dedikasinya, yang sampai sekarang tetap ngerasa ada beberapa sempat dikenal orang itu satu gara-gara Tebet 32. Kapan pasti gue ingat sama Jackraft Revolusi, Jackraft Futsal. Nah di Tebet 3 dulu dapet apa aja tuh ya? Ya sekarang kan gokil lah kalau misalnya gue ingat Tebet 32. Apa ya? Ada yang lebih bagus kan. Tapi di situ ada beberapa turnamen biasa sih ya. Nah, turnamen ya. Enggak di Futsal City atau direct dulu kan ada tuh direct yang untuk hari turnamen. SAM dari yang nggak dikenal ya cuma tunjukin aja, yang penting percaya diri aja, lu pede, lu main tunjukin kalau lu bisa, kalau lu main di sini ya lu layak, lu mampu walaupun kadang permainan kan naik turun nggak stabil gitu ya.
Cuma ya tunjukin kalau main sini bangga. Karena apa ya, keluarganya itu benar-benar banyak turnamen yang diikutin, alhamdulillah dapat beberapa gelar, dapat beberapa juara. Itu yang buat Penghasilan lah ya pada saat itu ya, lumayan lah penghasilan lah. bukan ke situ sih ya. Oh, kayak situ ya. Jadi benar-benar apa bermain dengan hobi gitu ya? Ya, memang sih kan kalau orang bilang apa ya, pekerjaan yang menyenangkan, hobi yang dibayar ya. Ya, hobi Buat yang gua dibayar. enggak. Jadi dari dulu flashback ke gang kecil di Rawa Badak itu sampai main ya apa ya, biasa lah kalau dibilang. Tapi menurut gua bisa gua ceritain nanti, dari lingkungan itu ada loh muncul, walaupun hanya amatiran atau semi pro, hanya di kalangan lokal lo bisa. Yang lo tunjukin apa, dari yang Bang Bet atau Bang Matroji ngasih motivasi tadi, senior-senior di Putra Jaya semua, Bang Rina, kalau main yang gue ingat jangan minta bayaran sampai saat ini pun. Karena kalau lo minta bayaran di saat permainan lo jelek, orang kecewa. Tapi di saat lo bermain dengan hati, tunjukin kualitas lo, itu datang dengan sendirinya. Nggak pernah nggak waktu itu lu main jelek gitu? Nggak Terus jarang, lu dimarahin atau gimana gitu? pastilah, bukan dimarahin sih, Ya, rasa. di ini lah. Sampai nggak bisa Betul tidur ya. lah. Apalagi kalau partai penting, buat kesalahan yang harusnya menang jadi kalah, itu nggak jarang. Itu partai penting. Kadang yang partai biasa pun aja lo main, lo bikin blunder, itu apalagi harusnya. Terakin ya pasti ya itu ya. Nggak ada teriakin sih, cuma apa ya, menurut sih coach ini luar biasa, itu motivator yang luar biasa lah. Udah nggak usah dipikirin, besok fokus lagi, ini bukan harinya, semangat lagi. Almarhum Bons itu luar biasa, Bang Kali juga sama bos di tempat manajemen selalu kasih kepercayaan. Kadang kita main, kalau misalnya kita nggak siap, kita nggak bakal dipasang. Atau untuk turnamen besok ada beberapa pemain, ada beberapa kiper itu ditolak pemainnya. Main inti kan tetap yang kelas-kelas itu ya. Dari situ tetaplah kita main juga di situ, sampai ke Bekasi diajak tuh semi pro, harus FC, kuat juga. Situ pelatih Bang Usman Alatas sama Bang Kion Taufik. Sempat bersaing di Bekasi. Atau kelas akhirnya. pengalamannya kelas banget anjir. Mbak, minum ya? Makasih. Dari tadi ngobrol mulu. Eh. Kayaknya kalau denger dia nih gua aduh jauh Udah, banget gua. udah. Padahal di SMA dia ya sepantaran sama gua. Cuman selepas itu kayaknya gua kalah jauh gitu. Itu ya hoki kalau sampai saat ini Nggak ada lah, nggak ada hoki itu cuma sekali coy. Kalau 2 kali 3 kali itu udah skill. Itu hoki, kalau bilang nah hoki. Dari situ lo main. Ya mungkin Silaturahmi. pertemuannya gitu Ya, kan. nggak ada Kalau yang misalnya kebetulan memang. iya nggak ada yang kebetulan. Cuma ya pengaruh buat gua, ya itu lah Bang Matrozi, Bang Bedi itu, Bang Fuad, karena beliau yang coba ajak untuk ke Tebet 32 itu kan, udah kayak abang sendiri itu. Lalu dari situ diajak juga ke Arus Bekasi, walaupun sempat di daerah Pulau Jaya sini tim amatir, cuma nggak lama ya. Tapi akhirnya tetap apa di Tebet ya, nyaman. Kekeluargaan itu luar biasa. Pada suatu ketika juga sempat kecelakaan, mau main di namanya dulu masih Vida Arena Pancoran, Anggar. Ya, sama istri, tapi waktu itu masih belum nikah turun tuh, kecelakaan. Oh, bukan mantan. Bukan. Istri coy. Itu sampai benar-benar apa ya, manajemen itu peduli dan ngurusin itu. Kalau masalah rusuk gua retak. Wow. Itu kiper cuma bawa satu-satunya, dan pas pagi hari kecelakaan mau ke lokasi turnamen. Tahun berapa ya lupa ya, tahun 2012, 2011, 2010. Itu sampai manajemen yang benar-benar luar biasa ngurus, atau benar-benar sehat. Kalau mau dia rembes sampai pulih lagi. Jarang-jarang ini tim keluarganya seperti ini. Ini biasanya dilepas lah. Dia Sampai sekarang itu. silaturahminya masih dengan pelatih yang almarhum itu, almarhum Coach Bonsu, benar-benar apa ya, luar biasa, tuh orang baik. Enak banget dong ya, lu Baik. dikelilingin orang-orang yang hebat gitu. Kayaknya gua kayaknya gua kehilangan momen-momen hidup kayak gitu lah.
emang sih nggak seberapa sih ya, itu cuma amatir ya Ron ya, cuma amatir. Masih banyak mungkin yang lebih bagus saat ini. Iyalah, kalau misalnya Timnas. kalau bicara gitu kan karakter seseorang nggak sampai begitu juga. Iya, namanya. cuma apa ya? Ada level tertinggi main kan ketika untuk bermain Liga Pro segala macam bunga. Emang kalau misalnya orang Liga Pro itu udah dikatakan sukses gitu? Enggak juga kan, level sukses seseorang kan Ya. pasti beda-beda. Kalau menurut gue sih udah bisa main sama orang-orang hebat itu udah seneng banget. Kalau Lagi pada pada saat- penonton banyak lah, gila. satu itu ya nggak munafik lah ya, kita senang ditonton banyak orang. Satu. Itu udah kalau misalnya Iya. pemain bola nih, aduh udah. Dulu kecil gimana ya, karena kali ya ditonton Iya, orang. diteriakin Satu-satunya. kan. Walaupun cuma kampung lah, ya Motivasi apa lah namanya, ya. itu lebih senang. Apalagi kalau ada yang kenal. Padahal Apalagi cewek ya. Enggak loh, itu sama udah sama ya sekarang masih Sekarang. nikah, tetap lah. Tetap serius untuk itu. Jadi Yang untuk level pro pengen pada waktu itu sempat ada tawaran beberapa, satu kenapa nggak diambil untuk turnamen dulu itu level pro ya, Liga Pro namanya. Kan kalau turnamen kadang kita Sabtu Minggu ada turnamen di mana tuh yang amatir itu nggak boleh timnas, ex timnas, pro atau ex pro gitu kan ya. nggak boleh. Ada Ada larangan untuk Ah. bola ya. nanti Takut kalah kali ya? nanti kalau seandainya pikirannya Iya. kalau di pro ya mungkin nggak siap juga. Bukannya kuat-kuatan duit bosnya ya? Nggak juga Ya, sih. ya. Kalau tarik kan begitu ya, gue bayar siapa pemain timnas ya asal dia bos Iya. aja gitu. Cuma waktu itu kalau seandainya pro besoknya kita flop atau nggak bagus Iya. nggak ada yang mau kontrak lagi. Hmm. Ya waktu itu nyari duit ya main-main biasa. Berarti itu nggak lepas gitu kan? Maksudnya kan pernah pro gitu kan? Gue udah nggak pro nih, harusnya kan bisa aja. Gue nggak pro loh. Kan gua nggak pernah pro ya. Iya. Untungnya ya. Cuma kan Maksudnya ada nggak beberapa masalah. untuk turnamen itu kan ada kriterianya, ex timnas nggak boleh, ex pro, timnas aktif atau proaktif, jadi khusus amatir. Jadi ya udahlah, Sabtu Minggu ada turnamen rokok, nggak usah sebut merek lah ya, turnamen rokok tuh ada Sabtu Minggu. Main di situ ya sedikit-sedikit buat uang bensin, adalah nyari di situ. Cuma kalau Bensin seandainya- ya kalau zaman itu bensin ya. Cuma kalau seandainya waktu itu main di pro kita nggak dipakai lagi mungkin cari turnamen amatir yang bisa kita main kapan aja agak susah kecuali open turnamen katanya. Cuma open turnamen makin sini kan makin bagus, makin banyak bibit-bibit bagus yang hebat-hebat lah. Udahlah. Mungkin bahagia juga lah pernah sedikit banyak. Iyalah, lu berdiri di tengah-tengah orang-orang hebat gitu kan, itu kan nggak semua orang bisa ngalamin itu. Cuma beruntung salah satunya punya kenalan seperti saudara sendiri ya, itulah nggak lepas dari Bang Roji sama Bang Fuad sama bos-bos atau Support, manajemen ya. Tebet yang percaya. Alhamdulillah nomor 32 Bang Pali Udah nggak ada sekarang, sama 32 ya? almarhum Coach Bonsu Asibuan, itu luar biasa. Coach Bonsu terakhir di Farmers Mataram itu mati ya, walaupun nggak lama di latih beliau, cuma waktu beliau nggak ada ngerasa kehilangan juga karena pernah dipegang langsung. Iya. Tangan dingin beliau tuh luar biasa. Buat pemain-pemain muda banyak yang dia buat jadi. Asal fokus ya. Ya, asal fokus sama disiplin sih ya. Waktu itu masih walaupun kadang suka latihan, kadang enggak karena sempat kerja latihan. Akhirnya sempat vakum, ada akademi di situ. Dan semenjak itu ya fun-fun aja lah main biasa. Apalagi sekarang juga udah bukan masanya ya, nggak seperti dulu yang tiap hari. Kadang Sabtu Minggu itu ada beberapa turnamen ya kita datang lah. Terus kalau kita nggak juara ya kita nggak dapat uang gitu. Ya sekarang adalah cukup fun-fun aja lah. Ingat umur juga kalian. Udah lewat tapi kan punya pengalaman yang hebat lah menurut gua. Alhamdulillah. Belum tentu ya setiap orang punya kesempatan kayak gitu. Dan lu bisa manfaatin gitu kesempatan itu. Itu satu beruntungnya apa, ada kenal orang-orang di sekeliling kita yang support, yang ada channel, ada link kenalan. Tapi sih satu lagi ya, walaupun nggak sekelas pemain-pemain lainnya, walaupun cuma pemain-pemain kampung lah gitu ya,
kerja keras nggak ngianatin hasil sih Ron ya. Iya, itu udah pasti. Pasti, walaupun Lo harus berproses untuk menghasilkan sesuatu, nggak mungkin lo tuh jadi, nggak mungkin bro. lo iya benar, lo percaya proses dari dulu di Rawa Badak itu di gang kecil main cuma di gang, kalau tahu di arah Rawa Badak Priok itu kan dari kapan sekolah bola plastik, benar-benar ya keras lah kalau di gang Priok. Sekarang main-main kelas itu kan banyak dari sana. Tapi lo salah satu yang disupport nggak sama keluarga gitu? Karena menurut gua penting juga ya support keluarga itu. Kalau misalnya tanpa ada support Pasti. mereka tuh sulit banget gitu. Kalau untuk keluarga, orang tua dulu bokap pernah bilang dan sepak bola emang bisa janjiin, emang bisa buat kamu kerja atau masih makan kamu. Itu sih ya. salah satu yang pengen apa ya, pengen gue buktiin sih ya. Sebenarnya kalau bisa loh, setidaknya bisa ngasih uang jajan loh dari futsal atau sepak bola. Pun bokap kan kayaknya nggak senang banget, karena trauma dari ini. Tapi terlepas dari itu, yang masukin salah satu SSB itu beliau awalnya. Cuma mau lihat anaknya bener komit nggak, dimasukin bener latihan nggak, bener mau tunjukin nggak, atau cuma hanya maunya aja. Itu bokap. Jadi harus tanggung jawab sih kalau dia. Apa kalau untuk keluarga sekarang, istri dari dulu masih kenal atau pacaran selalu ya mungkin 1000% sih doain sama dukung. Malah sebelum ada anak Masih pacaran udah disupport sama mertua, gila banget. pacar mertua istri. Oh, udah jadi istri. Masih pacaran tuh, udah masih pacaran. Jadi ibunya anak-anak ini turnamen di mana pasti datang tuh. Jadi pasangannya kan. Yes. Dulu Wax kalau Wax. Iya. Jadi kalau main di mana nih, buat bawa pasangan, si Ponari bawa pasangan, yang bawa pasangan. Jadi kayak keluarga. Ngumpul lah, jadi kayak sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi tuh sama mereka Bokuat, Ponari, Yasin. Tapi itu pada jadi semua tuh, pasangannya pada jadi tuh. Jadi Ponari dengan pasangannya Jadi ya. masih Bokuat masih. Terus sampai itu masih didukung. Sewaktu di turnamen di Bekasi pernah tuh. Itu kita final kalau nggak salah hampir subuh. Main apa Masih sih ya? Main apaan ya? Futsal nyampe subuh. Gila. Kita sampai subuh di daerah Duku Zamrud ya, kalau nggak salah Bantar Gebang, sampai istri dibilang sama orang tuanya nggak pulang. Jadi main apaan jam segitu? Sampai segitu. Ya sekarang sih paling udah nggak nemenin ya, karena yang nemenin anak ya yang pertama ya. Tidak. Kalau dulu selalu support sih sampai sekarang. Yang penting positif, ada yang bisa diceritakan, yang dibanggakan juga ada. Ya nggak hal-hal negatif lah larinya. Sekarang kan ada beberapa orang yang prestasi cuma negatif atau positif. Seenggaknya apapun itu, jika hal positif yang lo lakuin, orang bakal banyak support secara nggak langsung. Ada yang suka, ada yang enggak, pasti namanya hidup kan. Ya. Cuma ya nggak suka biar nggak suka. Kadang kita diem aja kita dibilang sombong. Ada loh. Dimanapun ya udahlah. Kan hati gue nih yang tahu, gue sama di atas, walaupun gitu aja. Nah, ini kita kan udah bahas banyak nih ya tentang pribadi lu untuk, kalau menurut gue nih gokil lah untuk ketemu orang-orang hebat itu. Biasa aja. Nggak semua orang bisa gitu kan. Mungkin kita pengen masuk tuh, cuman nggak bisa gitu. Ada orang yang pengen masuk nggak punya kesempatan gitu. Sementara lu dengan lingkungan yang mungkin emang lagi dapet lingkungannya, kesempatannya datang dan lu bisa maksimalin dan lu jadi main lah, lu punya pengalaman hidup yang bisa lu ceritain gitu kan kemana-mana, mungkin ke anak lu nanti gitu kan, papa pernah jadi ini gitu, kan. Tahu kok beliau tahu. Nah kalau misalnya ini pesan-pesan buat generasi di bawah kita nih, kalau misalnya kalau misalnya dia punya kesempatan kayak gitu harus bagaimana? Soalnya kalau misalnya orang-orang muda nih ya, setahu gue nih, kalau misalnya semangatnya doang, besoknya udah lemes gitu. Apa itu deh? Kalau yang penting mah itulah, percaya proses. Ya walaupun cuma pemain biasa lah ya, nggak bagus tuh, jauh daripada bagus tuh jauh, cuma beruntung ya. Satu, percaya proses. Kesempatan akan datang ketika lo berproses dan apa ya, satu nggak nyianatin hasil ke depannya. Usaha nggak bakal nyianatin hasil. Karena apa? Gue percaya proses. Dari dulu waktu masih di Putrajaya, di tim kampung Curug itu,
Iya. di tim kamu curug itu latihan. Kadang nggak ada latihan sama Bang Bet sama Bang Matroji, kita latihan sendiri. Karena apa? Senang gitu, masih semangat, dan beliau alhamdulillah kan yang namanya tadi dari sarung tangan dibeliin segala macam. Lu maksimalin kerja keras sama si Rasja teman sampai sekarang kan alhamdulillah apa ya, terbayar, nggak ada yang nyangka. Ya pokoknya intinya untuk adik-adik nih yang di bawah kita nih, kalau misalnya emang punya niat pengen jadi pemain pro atau apa, Amatir lah ya, main amatir biasa lah ya. kalau punya Bukan pro skill, ya. punya skill ya latihan tuh penting. Mungkin ada orang yang terakhir dengan skill yang mumpuni gitu kan, terus dia punya kesempatan ketemu sama apa orang-orang yang emang fokus di sepak bola, terus dia dipanggil gitu kan. Tapi kan semuanya nggak semua orang dapetin gitu ya. Ya, Lo tetap harus latihan. Jadi lo latihan, lo harus punya motivasi lebih, lo harus support diri lo sendiri pertama tuh, baru dah kalau Apa ya? misalnya itu percuma banyak yang support lo, cuma dari diri dalam sendiri diri itu nggak ini ada ya, motivasi yang nggak akan bisa jadi lah nggak kuat. juga. Gue percaya itu banyak dulu, mohon maaf ya, dengan kata-kata kasar itu di kampung sendiri. Kiper inilah, kiper ini. Banyak cemoohan lah, Ya, nggak mudah lah gitu. Apalagi masih bocah, waktu masih SMP cuma udah main di tim A-nya. Masih udah badan kecil tuh, masih kecil banget waktu itu. SMP tahun berapa? Ya itulah, Bang Matroji itu bilang, masuk kanan keluar kiri, tunjukin aja kalau bisa. Ya alhamdulillah kan dari situ nggak kalah, tetap usaha sampai akhirnya lo ketemu orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, di saat penampilan lo juga dalam penampilan yang tepat, dalam arti kata begitu momennya datang semua nggak ada yang kebetulan. Gue rasa sih, gue percaya ya, gue sih memang gue beruntung, cuma gue percaya semua itu nggak ada yang kebetulan. Gue juga ketemu percaya orang sih itu. tepat juga. Kesempatan pasti datang sih, asal lo berusaha pasti ada kesempatan. Kesempatan nggak datang dua kali sih, begitu ada nggak usah pikir panjang, lo ambil. Masalah nanti ke depannya gimana, tunjukin aja yang terbaik sih lo. Habis kalau nggak lo ambil, lo nggak bakal tahu lo berhasil apa gagal sih. Seseorang berhasil itu dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, udah pasti gagal gitu. Kalian nggak melakukan sesuatu, nggak ada usaha kan? Iyalah. Gimana mau merasa bangga pada diri sendiri gitu, ya kan? Oke deh, Wek. Nih udah lumayan panjang nih obrolan kita. Kalau ngidul ya. Iya, kalau Jelas. ngidul. Cuman mantep banget kalau misalnya, aduh, gua bangga banget punya teman kayak Lawe. Ada. Ntar kalau misalnya anak gua udah gede dan minat, gua suruh ke dia deh buat diajarin sepak bola. Gue malah maunya anak gue jadi pemain bola juga. Cewek padahal ya. Iya. Anaknya cewek dua-duanya, mudah-mudahan dapat satu anak lagi cowok dah buat nerusin bakat dari orang tuanya. Oke deh. Thank you teman-teman untuk yang udah mau nonton kisah kita nih. Kisah kita. Gua sama ini yang pada saat itu mungkin cuman cerita-cerita konyol lah, cuman punya kesempatan untuk memotivasi diri sendiri gitu kan, dari lalu sendiri sampai akhirnya dia bisa nemuin kesempatan itu, datang dan berhasil lah, menurut gua cukup lumayan lah. Oke deh, cukup sampai di sini ya untuk pembicaraan kita kali ini, sampai ketemu lagi, bye.